Selamat sore Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan saya Nicole Samantha dan saya akan mempresentasikan tentang proyek rancangan saya yang berjudul Harmonisasi Peningkatan Ruang Lingkup Hunian pada Kawasan Pasar Buah. Rancangan saya beranjak dari isu dan fenomena yang ada di Tapak, yaitu di Jalan Stasiun Angke, di mana terdapat keterbatasan lahan untuk hunian pegawai toko. Di sini bangunannya itu merupakan toko buah untuk lantai satunya dan lantai atasnya untuk hunian. Tetapi huniannya itu hanya untuk pemilik tokonya saja, sehingga pegawai tokonya itu yang harus pulang malam cenderung tidur di toko itu atau mereka harus kos di Tambora yang sangat rawan, terutama saat malam hari. Kemudian masalah kedua itu adalah sanitasi sampah buah, di mana perdagangan buahnya itu dominan oleh eceran dan sampahnya itu semakin banyak di jalanan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan baik untuk penghuni maupun pedagang tokonya. Di sini sendiri tipe dwelling existing-nya itu berupa extensive dwelling, di mana fungsi perdagangan buah dan hunian itu bercampur, dan efficient dwellings, di mana toko buah itu dapat berubah fungsi menjadi hunian pegawai toko, tetapi sangat tidak memadai dari segi huniannya. Kemudian untuk jumlah bangunan existing-nya sendiri ada 21 bangunan dengan 16 toko buah dan 21 hunian. Dengan kondisi masyarakatnya itu cenderung menengah ke bawah secara ekonomi. Oleh karena itu, saya mengusung konsep arsitektural mutualism, di mana fungsi hunian dan perdagangan itu dapat saling menguntungkan keduanya, karena sebelumnya itu kan keduanya saling merugikan. Kemudian konsep ini didukung dengan metode perancangan saya, berupa grid ukuran 8x8 meter dengan diputar 45 derajat berorientasi ke arah timur-barat. Hal ini untuk mementingkan pencahayaan dan pengudaraan alami. Kemudian untuk program bangunannya sendiri, saya menggunakan transprogramming, di mana huniannya itu dapat merelokasikan hunian pemilik toko, menyediakan hunian yang layak untuk pegawai toko, menyediakan tempat parkir untuk penghuni baik pemilik toko maupun pegawai toko. Yang kedua itu perdagangan toko buah, yaitu merelokasikan toko buah yang dilengkapi dengan gudang penyimpanan, menyediakan sistem drive-thru motor untuk perdagangan toko buah seperti karakteristik kawasan, menyediakan tempat istirahat untuk pegawai toko, menambah program yang mendukung perekonomian berupa tempat makan olahan buah, menyediakan tempat pengolahan sampah buah menjadi bioenzim, serta ada pembakaran sampah buah tanpa asap, dan menyediakan tempat parkir untuk pengunjung. Kemudian ada program penunjang lainnya, yaitu parkir, area servis, dan taman. Untuk programnya sendiri, di lantai satu itu lebih difokuskan untuk publik, berupa pertokoan toko buah, dan kuliner untuk olahan buah. Hal ini juga disesuaikan karena seberang Tapak itu kan stasiun Angke, jadi sangat baik untuk kawasan TOD kalau orang mau singgah. Kemudian untuk lantai 3 sampai lantai 4-nya itu difokuskan untuk hunian baik pemilik toko maupun pegawai tokonya. Untuk masa bangunan sendiri itu pada awalnya terdapat 3 alternatif, tetapi yang terpilih itu adalah alternatif ketiga berdasarkan scoring konteks bangunannya. Yang pertama itu dari orientasi matahari dan arah angin, di mana ini paling maksimal dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian dari kebisingannya itu, zonasinya sengaja diletakkan di belakang untuk hunian. Kemudian untuk sirkulasi kendaraan pejalan kakinya itu dipisahkan, terutama sirkulasi antara pengunjung dan penghuni bangunannya. Untuk zonanya sendiri pun antara hunian dan perdagangan itu sangat dipisahkan. Kemudian untuk view ke lingkungan sekitarnya dengan diputaran 45 derajat itu juga sangat menguntungkan karena lebih baik secara view-nya. Jadi dari bangunan ini terdapat 50% hunian, 25% perdagangan, 5% program penunjang, dan sirkulasinya 20% dengan ketinggian bangunannya itu 4 lantai. Kemudian untuk rancangan desainnya itu dari isu tersebut saya mengusungkan tipe dwelling, yaitu berupa vertical dwellings, di mana awalnya itu hanya 1-3 lantai saja, tapi diekspansi menjadi 4 lantai sehingga zonasinya itu lebih jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua itu adalah shared dwellings, di mana pegawai toko itu dapat saling tinggal bersama tanpa terganggu privasi, dan antara pegawai toko dan pemilik tokonya juga saling terhubung. Kemudian untuk tipe hunian tipikalnya itu ada hunian pemilik toko, yaitu tipe 1 kamar tidur dan tipe 2 kamar tidur. Untuk hunian pegawai tokonya itu ada tipe studio dan tipe kos yang lebih ekonomis. Kemudian untuk tipe tokonya itu saya menggunakan tipe toko tipikal dengan sistem modular, di mana diekspansi, yaitu ada gudang dan tempat istirahat serta drive-thru motor untuk sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kemudian dari isu tersebut muncullah tema, yaitu harmonisasi peningkatan ruang lingkup hunian pada kawasan pasar buah untuk menjawab isu dan fenomena tersebut. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.